Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Akan kita mulai sharing session untuk seputar masalah telekomunikasi yang dalam petang ini akan saya sampaikan dengan tema komunikasi berbasis IP. Terima kasih atas kehadirannya pada ruang online pada tampil ID ini. Secara fundamental, telekomunikasi adalah hubungan antara satu terminal dengan terminal lain yang berhubungan dengan kalau secara tradisional ada pesawat telepon ya. Nah, ketika setelah teknologi berkembang di mana terminal-terminal ini digantikan dengan komputer, maka selanjutnya jaringan atau komunikasi ini disebut dengan internet karena jaringan internet itu jaringan yang di mana jaringan telekomunikasi bisa dikatakan seperti itu, jaringan telekomunikasi di mana terminal-terminalnya itu berupa komputer. Kalau yang sebelumnya jaringan telekomunikasi itu lebih ke dengan terminal-terminal telepon dengan media yang disampaikan berupa suara ya. Begitu ada perkembangan internet, jaringan komputer, jaringan internet. Nah, itu ada redefinisi bahwa yang disampaikan itu media data, sehingga untuk bisa terjadinya adanya komunikasi antar terminal itu, antara komputer itu harus ada satu alamat. Selain berkomunikasi, menyampaikan pesan, di situ juga harus adanya alamat, karena kalau di komunikasi dengan komunikasi telefoni itu kan nah di sini nanti juga akan kita bahas masalah switchingnya. Kalau di komunikasi secara tradisional, komunikasi suara itu kan menggunakan switching circuit switching, di mana dari satu terminal ke terminal lain itu harus ada hubungan langsung, nggak boleh terputus, harus live. Sedangkan di komunikasi komputer, komunikasi paket dari poin ke poin itu harus tidak harus real time, tidak harus terhubung, sehingga dibutuhkan satu alamat ya, IP. Ini definisi dari IP, yaitu definisi awalnya adalah metode atau protokol pengiriman data dari satu terminal ke terminal lain dalam jaringan internet, maksudnya jaringan komputer ya. Di mana setiap terminal itu, setiap komputer yang lebih kenal sebagai host itu harus mempunyai satu IP address sehingga bisa berkomunikasi satu sama lain. Karakteristik IP adalah di sini bahwa sistem komunikasinya itu harus digital ya, bukan analog seperti secara tradisional komunikasi suara itu secara analog, dia sinyalnya yang disampaikan analog. Oleh karena itu switchingnya itu dia harus circuit switching, di mana dari satu terminal ke terminal ujungnya itu harus terhubung secara live. Bila di ujung tidak bisa tidak dalam keadaan ready, maka pesan tidak bisa disampaikan. Sedangkan kalau di komunikasi digital tuh pesan yang akan disampaikan berupa bit-bit data secara diskrit
yang bisa disimpan terus dikirim, nanti diterima, dia bisa secara live. Tapi yang diuntungkan kalau di sistem digital ini kan dia paket-paket data itu bisa dikirimkan tidak harus secara live. Ya akibatnya bisa ada delay ya tentunya. Tetapi keuntungannya dia bisa disampaikan setiap waktu dan tidak harus ada sirkuit switching di mana dari satu titik ke titik selanjutnya harus terhubung. Di sini bisa dilihat sirkuit switching yang sebelah atas di mana satu hubungan dari satu terminal ke terminal ujungnya itu harus terhubung. Selanjutnya yang di bawah itu adalah komunikasi data atau yang kita kenal dengan komunikasi data secara internasional, secara global, itu disebut dengan internet. Nah, selanjutnya dalam perkembangan ada rekonstruksi ulang dari komunikasi. Jadi bukan komunikasi data aja, tapi juga komunikasi suara. Karakteristik selanjutnya ada itu di paket switching, near koneksi untuk komunikasi IP karena dia komunikasi digital, komunikasi dengan paket switching, maka bisa dikatakan komunikasi yang tidak memerlukan koneksi. Maksudnya tidak memerlukan real time connection. Atau bisa dibilang koneksinya koneksi kalau kita kenal kemudian hari sebagai cloud connection. Jadi seolah-olah kita koneksi tinggal colok aja tanpa harus mencet suatu tombol, kita colok, tinggal masukkan targetnya, yang dimana sebenarnya target itu ada IP address, kita sudah bisa berkomunikasi. Terus dia medianya dia independen, bisa berupa apa aja, dimana asal media itu bisa mengirimkan paket data dan menerima paket data. Terus segmentasinya adalah untuk pengguna data ya. Sebenarnya ya kalau menggunakan komunikasi IP itu otomatis sebenarnya menggunakan komunikasi data, walaupun secara media mungkin dia berupa voice atau video. Sebenarnya yang dikirim itu atau yang ditransmisikan, diterima atau dikirim berupa data. Di mana data itu dengan latensi yang sangat rendah ya, awalnya mungkin sangat tinggi, lumayan tinggi sehingga ada delay. Tapi makin kesini makin adanya penuhan-penuhan seperti modulasi dan bandwidth sehingga latensi itu bisa berkurang. Terus transmisinya end to end dari satu ujung ke ujung lain, dari A ke B, dari pengirim ke penerimanya. Nah, ini bagian untuk perbandingan dari sistem switching sebelumnya, circuit switching di mana banyak digunakan untuk komunikasi suara dan paket switching. Terus di kemudian hari nanti dikembangkan satu voice over IP. Jadi direkonstruksi lagi komunikasi suaranya berdasarkan komunikasi data voice over IP. Di sini bisa dikatakan komunikasi sudah berbasis IP selanjutnya. Dan selanjutnya komunikasi ini lebih terstruktur, lebih mekanismenya lebih oleh aliansi komunikasi disiapkan satu sistem di mana bisa terjadi adanya standarisasi sehingga pada perkembangan generasi sistem komunikasi mengacu pada itu. Seperti kalau kita perhatikan kalau di
awalnya komunikasi adalah komunikasi terestrial ya, dengan kabel. Selanjutnya ketika ditemukannya beralih dari analog ke digital, selanjutnya dari analog digital itu dikembangkan ke komunikasi seluler atau komunikasi nirkabel, di mana yang komunikasi nirkabel sebenarnya ada macam-macam, tapi yang bisa survive adalah yang seluler ya. Karena ilmu digital seluler, digital wireless digital berkembang di digital seluler ini. Oke, balik ke tentang IP tadi, bahwa komunikasi IP itu selanjutnya dibuat satu mekanisme dengan dibuatnya oscillator untuk open standard international power ini. Untuk sebenarnya ini acuan ini tidak baku ya, tapi lumayan diikuti. Seperti pada awalnya TCP ada komunikasi yang disebut TCP/IP itu sudah mengikuti pola ini gitu. Di mana yang layer 567 itu jadi satu layer, selanjutnya masing-masing jadi layernya sendiri tuh. Dari 1 sampai 4. Ini satu dialog, satu komunikasi, alur komunikasi TCP/IP dari host A ke host B. Yang masing-masing itu sebenarnya dikirim berdasarkan mengacu pada ini. Jadi alur logikanya yang makin ke bawah tuh makin berupa fisikal, kabel, terus jaringan data, terus transportnya. Nanti selanjutnya ke atas itu dari presentasi dari software. Ini dari host A ke host B gitu. Jadi ada metode yang kalau pernah dikenal, ada metode handshaking. Jadi dari pengirim dan penerima sebelum adanya komunikasi itu ada satu alur yang disebut handshaking. Dialognya seperti berikut ini. Kalau di komunikasi tradisional dengan suara kan, kalau yang pernah coba atau sekarang masih bisa ya, kalau dari mobile, dari handphone harus menekan nomor, menyampaikan. Nanti kalau misalkan di penerimanya siap mengadakan komunikasi, menerima, terus dikirim. Jadi kalau di alur ini kan dikirim ke pesan dari A ke B, terus B ada satu acknowledgement siap menerima message, baru dari A ke B dikirim message. Sampai akhirnya A ingin mengakhiri komunikasi, maka dikirim sinyal untuk menutup atau menyelesaikan komunikasi. Ya, pesan untuk menyelesaikan komunikasi diterima, maka ditutup dengan pesan selanjutnya. Oh ya, di internet ada macam-macam protokol. Di sini protokol-protokol ada TCP, UDP, FTP, SMTP. TCP di sini yang paling awal sekali digunakan di komunikasi internet, di mana TCP ini satu protokol untuk transmisi. Dia bisa bekerja dengan baik setelah dikolaborasikan dengan IP, dengan alamat. Awalnya untuk transmisi data, demikian pula UDP. Terus FTP untuk komunikasi email dengan server email.
Biasanya kalau pada awalnya adalah untuk pengelolaan file. Jadi data-data yang sudah berupa file dikomunikasikan dengan protokol ini. Dan selanjutnya ada SMTP, Simple Mail Transmission Protocol. Demikian juga untuk pengelolaan email dengan protokol ini. Terus HTTP adalah untuk web internet, di mana kalau di internet di port 80 web yang open, yang belum menggunakan secure system, pengamanan security. Dan untuk menggunakan yang sudah ada pengamanannya, sudah ada secure systemnya, secure socket layer, digunakan port 443. Dia secure karena begitu memasukkan ke port 443 maka komunikasinya melalui kanal yang sudah terenkripsi. Ini awal-awal aplikasi komunikasi ya, dengan menggunakan protokol-protokol TCP/IP. Belum selanjutnya yang saat ini kita kenal ada WhatsApp gitu ya. Dasarnya ini dari sini ininya protokolnya. Nanti bisa kita lihat bagan dari WhatsApp bahwa pengembangan dari ini. Nah, ini alur komunikasi VoIP seperti tadi dijelaskan bahwa awalnya komunikasi IP adalah untuk data, selanjutnya dibuat satu katakanlah transformasi digital dari analog communication jadi digital communication. Nah, itu coba melakukan telepon digital yang berbasis IP, di mana di sini mulai dikembangkan satu protokol yang bisa mengatasi problem latensi yang cukup tinggi. Di sini mulai adanya session interconnection protokol, di mana komunikasi bisa dilakukan secara real time. Alurnya demikian, bisa dilihat di gambar. Selanjutnya untuk komunikasi, jadi komunikasi berbasis IP bukan sekedar data, voice, tapi juga dikembangkan juga untuk video. Nah, mulai dikembangkan. Jadi kalau yang sekarang sebenarnya kalau seperti WhatsApp, Telegram, apalagi Skype itu adalah aplikasi-aplikasi over the top ya. Jadi masing-masing tuh menggunakan transportasi atau menggunakan transmisi yang sudah ada di internet. Jadi dengan kalau dibalik lagi ke layer OSI tadi, dia layer OSI yang paling atas, jadi berupa aplikasi. Yang di bawahnya semua itu adalah internet. Nah, ini jadi ada juga komunikasi IP yang bukan over the top. Jadi dibuat komunikasi yang benar-benar jaringannya dibuat dari masing-masing komponen di jaringan yang selanjutnya dikembangkan di seluler. Banyak kita seperti komunikasi suara, komunikasi kalau dulu ada MMS, komunikasi
berupa data citra ya, visual, gambar, juga video. Pada awalnya dengan delay yang cukup tinggi. Cuman dengan adanya perkembangan teknologi seluler, modulasi, semakin satu pengiriman modulasinya bisa semakin banyak, sehingga bisa bandwidth-nya juga semakin lebar. Jadi faktor delay-nya makin bisa dikurangi. Sehingga bisa adanya satu konvergensi dari jaringan di telekomunikasi. Di mana tadinya jaringan itu macam-macam, ada jaringan suara, video, data, bisa dikonvergensi. Teknologi IP multimedia subsystem mengkonvergensi jaringan layanan perangkat. Enggak sih, maksudnya bisa menyatukan semua. Kalau sebelum adanya ini terutama diaplikasikan pada ini ya, pada handphone atau seluler. Kalau yang terlebih dahulu kan teknologi, kalau untuk suara aja, terus untuk video aja, terus data aja terpisah gitu. Nah dengan adanya jadi menyatunya teknologi komputer dengan teknologi komunikasi, terutama komunikasi wireless, sehingga bisa terus dengan dikembangkannya telekomunikasi yang berbasis IP, di mana subsistemnya ini berupa IP based multimedia subsystem. Di sini alurnya bisa kita lihat menggunakan SIP protokol. Nah, selain itu yang lebih berkembang lagi ada aplikasi-aplikasi peer-to-peer OTT yang kita kenal sekarang kan, seperti untuk conference tuh ada Zoom, ada Skype, terus untuk yang awalnya untuk chat itu WhatsApp, atau sebelumnya ada Yahoo Messenger. Aplikasi OTT. Berikut adalah diagram dari WhatsApp, komunikasi WhatsApp. Tadi kalau kita perhatikan ada protokol untuk TCP protokol atau aplikasi yang menggunakan protokol TCP/IP, XMPP. Ini sebenarnya digunakan juga di aplikasi WhatsApp ya, untuk komunikasi over IP-nya. Demikian juga untuk browsing internetnya dengan HTTP. Dan selanjutnya adalah komen. Demikian sharing singkat saya. Mungkin ada selanjutnya bisa kita ada diskusi atau komen atau ada pertanyaan. Di sini yang menjawab tidak harus saya, mungkin bisa dijawab dengan yang lain. Atau bisa berupa suara
bisa juga berupa teks. Silakan. Oke, saya sampaikan lagi bahwa komunikasi based on atau berbasis IP yang kita kenal sekarang seperti WhatsApp, Telegram, YouTube itu adalah OTT ya, atau over the top. Satu aplikasi yang kalau kita gunakan tuh sebenarnya tidak ada tarif, tidak ada pentarifan, tidak ada charging. Yang ada charging itu di ketika kita menggunakan komunikasi atau pentarifan dengan fasilitas langsung dari media yang kita gunakan seperti misalkan handphone, kan ada fasilitas untuk yang paling kita kenal adalah komunikasi suara. Selain itu adalah video ya, video call langsung dari HP-nya. Itu menggunakan sistem yang sebenarnya berbeda dengan WhatsApp, Telegram, Skype, YouTube, Zoom. Itu semua menggunakan sebenarnya berupa aplikasi yang ditumpangkan ke internet. Itu bisa diwujudkan dalam komunikasi sekarang karena komunikasi sekarang sudah berbasis broadband. Pada awalnya ketika di awal-awal internet, komunikasi seperti itu tidak memungkinkan karena masih speednya masih rendah, hingga kalau untuk chatting mungkin lebih masih bisa ini ya, bisa masih belum terasa. Tapi kalau sudah komunikasi video ke suara, delay itu cukup berpengaruh. Oke, ada pertanyaan atau ada komen?